Dari kapas menjadi benang, benang dipilih menjadi kain. Pemirsa Sanggar Budaya, bidal tua di atas merupakan tugu pengingat dan simbol kreativitas masyarakat Siak, mengubah kapas menjadi tenunan nan eksotik yang menjadi simbol keagungan, yaitu tenun Siak. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Eki Novemberata kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh bagaimana hasil-hasil olahan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Kabupaten Siak. Inilah Sanggar Budaya untuk Anda. Tenun Siak, sebagaimana namanya, merupakan tenunan tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Siak. Tenun Siak telah ada sejak Siak masih berupa kesultanan dengan Tengku Said Ali, bergelar Sultan Aisaidif Sarif Ali Abdul Jalil Ba'alawi sebagai sultannya. Ini bermakna tenun Siak telah dikenal sejak 2 abad silam. Cikal bakal keberadaan tenun Siak bermula ketika Encik Siti binti Encik Karim, seorang pengrajin tenun dari Kesultanan Trengganu, Malaysia, dibawa ke Kesultanan Siak dan ditugaskan untuk mengajari para bangsawan Kesultanan Siak tentang tata cara bertenun. Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan busana kaum bangsawan, tenun Siak menjadi simbol keagungan dan kewibawaan. Pada awalnya tenun yang diajarkan merupakan tenun tungku dan kemudian bertukar ganti dengan menggunakan alat yang dinamakan kik. Dan kain yang dihasilkan disebut dengan kain tenun Siak. Kik adalah alat tenun yang cukup sederhana, dari bahan kayu berukuran sekitar 1 kali 2 meter sesuai dengan ukuran alatnya, maka lebar kain yang dihasilkan tidaklah lebar sehingga tidak cukup untuk 1 kain sarung, maka haruslah disambung 2 yang disebut dengan kain berkampung. Akibatnya untuk mendapatkan sehelai kain terpaksa harus ditenun 2 kali dan kemudian hasilnya disambung untuk bagian atas dan bagian bawah yang sudah tentu memakan waktu yang lama. Proses pembuatan kain tenun dengan alat tenun kik dimulai dengan mengumpulkan lembaran benang dan menggulungnya pada seruas bambu atau pada kumparan yang disebut dengan menerau. Kemudian benang pada bambu atau kumparan tadi disusun menyatu dengan benang yang lainnya hingga mencapai panjang 20 hingga 30 meter dan digulung pada alat penggulung yang diletakkan di ujung kik. Pekerjaan ini disebut menghani atau mengani. Selanjutnya, benang ini direntangkan memanjang mengikuti panjang kik, dan benang yang terentang memanjang ini disebut benang lonsen atau longsi. Peralatan lain yang diperlukan pada sebuah kik adalah karab atau alat pemisah benang atas dan benang bawah, sisir alat pemisah susunan benang lonsen atau longsi, belebas alat bantu menyusun motif, peletik bambu kecil tempat benang lintang, torak alat tempat pelenting, lidi pemungut, alat bantu membentuk motif, pijak-pijak, alat pijak untuk menggerakkan benang longsen atau longsi ke atas dan ke bawah mengapit benang pakan. Dan terakhir adalah bangku-bangku tempat duduk si penenun.
Pemirsa, dengan berjalannya waktu dan pengetahuan manusia yang terus berkembang, tidak terkecuali di bidang tenun siap, maka diperkenalkan pemakaian alat tenun bukan mesin atau ATBM. Dengan alat ini, waktu pengerjaan tenun lebih cepat dengan ukuran kain yang dihasilkan lebih besar. Tokoh wanita Melayu Riau yang sangat berperan dalam mengembangkan kerajinan kain tenun siak di Riau adalah Tengku Maharatu. Tengku Maharatu adalah permaisuri Sultan Syarif Qasimtyong kedua. Setelah permaisuri pertama, Tengku Agung meninggal dunia. Dia melanjutkan perjuangan kakaknya dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan di Siak dan sekitarnya, yaitu dengan mengajarkan cara bertenun. Tenun siak yang merupakan hasil karya kaum perempuan telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat pernikahan dan upacara lainnya. Tenun siak dalam sejarah yang panjang telah melahirkan beragam jenis motif yang mengandung makna dan falsafah tertentu. Motif-motif yang lazimnya diangkat dari tumbuh-tumbuhan atau hewan dikekalkan menjadi variasi-variasi yang syarat dengan simbol-simbol yang mencerminkan nilai-nilai azas kepercayaan dan budaya Melayu. Selanjutnya ada pula sebagian adat istiadat tempatan yang mengatur penempatan dan pemakaian motif-motif dimaksud, serta siapa saja yang berhak memakainya. Nilainya mengacu pada sifat-sifat asal dari setiap benda atau makhluk yang dijadikan motif yang dipadukan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Dengan mengacu nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap motif itulah, adat resam tempatan mengatur pemakaian dan penempatannya, dan menjadi kebanggaan sehingga diwariskan secara turun-temurun. Pemirsa Sanggar Budaya, orang tua-tua menjelaskan bahwa kearifan orang Melayu menyimak alam sekitarnya memberikan mereka peluang besar dalam memilih atau menciptakan motif. Hewan yang terkecil seperti semut yang selalu bekerja sama mampu membuat sarang yang besar, mampu mengangkat barang-barang yang jauh lebih besar dari badannya, dan bila bertemu selalu berangkulan, memberi ilham terhadap penciptaan motif untuk mengabadikan perihal semut itu dalam motif tersebut. Sehingga lahirlah motif yang dinamakan motif semut beriring. Begitu pula halnya dengan itik yang selalu berjalan beriringan dengan rukunnya, melahirkan motif itik ulang petang atau itik sekawan. Hewan yang selalu memakan yang manis dan bersih atau sari bunga, kemudian menyumbangkannya dengan makhluk lain dalam bentuk madu, serta selalu hidup berkawan-kawan dengan damainya, melahirkan pula motif lebah bergantung atau lebah bergayung. Bunga-bungaan yang indah, wangi dan segar melahirkan motif-motif bunga yang mengandung nilai dan filsafah keluhuran dan kehalusan budi, keakraban dan kedamaian seperti corak bunga setaman, bunga berseluk daun, dan lain-lain. Burung balam yang selalu hidup rukun dengan pasangannya melahirkan motif balam dua setengger sebagai cermin dari kerukunan hidup suami istri dan persahabatan. Ular naga yang dimitoskan menjadi hewan perkasa penguasa samudra melahirkan motif naga berjuang. Serindit mencerminkan sifat kearifan dan kebijakan. Motif pucuk rebung dikaitkan dengan kesuburan dan kesabaran, sedangkan motif awan larat dikaitkan dengan kelemah lembutan budi dan kekreatifan. Menurut hemat saya, yang saya
dapatkan dari referensi-referensi itu bahwa tenunan Siak memang dibawa oleh yang namanya Encik Siti binti Wan Karim. Waktu itu dibawa oleh Sultan Ismail yang bekerja sama dengan kerajaan di Melayu itu. Nah, pada waktu itu Raja Ismail membawa ke Siak seorang Encik Siti ini yang pandai bertenun. Akhirnya dibawa ke Siak, terus dia mengajarkan kepada anak-anak dara di Siak, sehingga jajahan kerajaan Siak sampai ke Sambas, sampai ke Tamiang, sampai ke Deli Serdang, sampai ke Langkat dan lain sebagainya. Oleh karena itu perkembangan tenunan ini sampai ke daerah jajahan dan turun temurun saja. Jadi tertarikan saya mengenai tenun Melayu Siak ini berawal dari saya datang ke Siak ini dan menjadi keluarga dari almarhum Bu Atun yang memang tunak bidang budaya ini, budaya tenun Siak. Oleh karena itu saya mencoba untuk melestarikan gitu kan. Dan kegelisahan saya memang terbukti bahwa anak-anak muda sekarang ataupun generasi penerus lah itu nampaknya seperti tidur. Padahal ini kan warisan budaya nenek moyang, warisan budaya kerajaan yang harus kita lestarikan dan harus kita kembangkan. Dahulu, setiap pengrajin diharuskan untuk memahami makna dan falsafah yang terkandung di dalam setiap motif. Keharusan itu dimaksudkan agar mereka pribadi mampu menyerap dan menghayati nilai-nilai yang dimaksud, mampu menyebarluaskan dan mampu pula menempatkan motif itu sesuai menurut alur dan patutnya. Karena budaya Melayu sangat bersebati dengan ajaran Islam. Intisari ajaran itu terpatri pula dengan corak seperti bentuk segi empat, dikaitkan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yang berempat. Bentuk segi lima dikaitkan dengan rukun Islam, bentuk segi enam dikaitkan dengan rukun iman, bentuk wajib dikaitkan dengan sifat Allah yang Maha Pemurah. Bentuk bulat dikaitkan dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui dan penguasa alam semesta dan sekitarnya. Menurut orang tua Melayu Riau, makna dan falsafah di dalam setiap motif, selain dapat meningkatkan minat orang dalam menggunakan motif tersebut, juga dapat menyebarluaskan nilai-nilai ajaran agama Islam yang mereka anut. Itulah sebabnya dahulu pengrajin diajarkan membuat atau menirukan corak. Pemirsa Sanggar Budaya, tenun Siak merupakan pengejauhan tahan dari nilai-nilai yang dipahami dan dihayati oleh masyarakat Siak. Oleh karenanya, dengan memperhatikan, membaca dan memahami corak dan motif tenun Siak, kita akan mengetahui nilai-nilai tersebut. Di antaranya, nilai sakral, pengabdian, pemahaman terhadap alam, kreativitas, inklusivitas, dan nilai ekonomis. Tenun Siak memiliki motif dan corak yang relatif banyak. Motif dan corak tenun Siak merupakan hasil stilirisasi flora, fauna, dan alam sekitar. Hal ini menunjukkan betapa para pengrajin tenun Siak tidak saja memiliki pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, tetapi juga imajinasi yang tinggi untuk melukiskan apa yang dipahaminya dalam selembar tenunan. Beberapa motif dan corak yang dikenal dari stilirisasi flora yaitu tampuk manggis, bunga kenanga, bunga kundur, bunga kecubung, dan pucuk rebu. Motif dan corak dari stilirisasi fauna diantaranya semut beriring, siku keluang, itik sekawan, dan balam dua setengger. Sedangkan dari stilirisasi alam sekitar dikenal adanya motif dan corak potong wajik, awan larat, dan bulan sabit.
Dalam pemanfaatannya, beragam motif di atas biasanya digunakan secara kombinasi, yaitu menggabungkan beberapa jenis motif. Dari hasil kombinasi, dihasilkan beragam motif baru yang lebih unik dan menarik, seperti pucuk rebung bersiku keluang, pucuk rebung bertabur, pucuk rebung daun melambai, pucuk rebung bekawan, tampuk manggis berpetak waji, kaluk paku bersela kuntum, dan motif-motif lainnya. Pemirsa, tenun siak merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang diyakini hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Siak. Tenun ini juga menjadi media untuk mewariskan nilai-nilai tersebut sehingga dapat menjadi landasan bagi generasi seterusnya untuk hidup dan membangun kebudayaan yang lebih baik tanpa tercabut dari akar lokalitasnya. Pemirsa, demikianlah Sanggar Budaya kali ini. Tentunya kita mengharapkan tenun siak ini akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan menjadi satu warisan budaya yang akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas. Saya Kino Femerata dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.